Yehezkiel 44 nomor 9, orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bagaimana mungkin mau masuk ke surga duduk bersama dengan Abraham semeja, Pret? Kok menghayal, tapi jangan melewati film India dan juga film kartun. Kemudian pertanyaan saya kan jelas, di mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh manusia itu, mana dalilnya? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anda bukan Bani Yakob, tapi Anda mengklaim Yesus diutus untuk seluruh manusia. Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Ada. Paling yang tadi, makhluk yang keluar dari kubur itu. Jadi nggak usah ngarang, ngomong cepat, tapi semuanya halu. Hanya ilusi doang. Matius 8, banyak orang yang datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama. Ingat, kalian orang Kristen ketika mati nanti bangkit hanya ruhnya. Masuk ke surga hanya roh. Bagaimana Anda mau makan minum? Cuman roh. Bagaimana Anda mau makan minum semeja, duduk bersama dengan Abraham, sedangkan kalian itu pengutu Abraham? Jadi yang dimaksud dari timur dan barat itu Islam yang akan duduk semeja dengan Abraham alaihissalam. Karena itu perintah dari agama kami untuk mengikuti milah Ibrahim. Sedangkan kalian menghujat Ibrahim, borok-borok mengikuti ajarannya yang ada hanya hujat kepada Abraham. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku, bukan aliteng. Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Hah? Kalau Anda hanya menjagokan makhluk yang keluar dari kubur, Pret. Sekali lagi, ini yang kelima kalinya. Itu Kristus palsu. Silakan. Oke. Ketika saudara ini dia bercerita tentang Abraham seolah-olah mereka tahu. Abraham ada sebelum Masehi, 1 Masehi, Abraham sebelum Masehi. Dan Al-Quran itu turun hanya pada abad ke-7. Bagaimana mereka mengetahui tentang sejarah Abraham? Host. Yang kedua, sebentar. Siap, kedua, Abraham, itu diarahkan orang gila ini, diarahkan. Dengar. Iya, temanya ini bang, temanya ini jangan lari ke Abraham bang, temanya ini bang. Dia menanggapi Abraham, makanya saya menanggapi dia. Soalnya Anda tadi mengiring ke Abraham, kita nggak ke Abraham bang, temanya ini bang. Loh, ini Yesus diutus untuk siapa bang, temanya itu bang. Itu konsekuensi. Ketika dia bernarasi, apakah saya tidak bernarasi? Tapi narasinya Anda melebar kemana-mana bang. Dia bahas itu Abraham bertemu dengan Yotefafe dengan YHWH. Kapan Abraham bertemu dengan Bang, kalau jemu itimunna, jamak aja mulutnya, keramas mulutnya, dikeramas mulutnya. Pertanyaan saya, Bahlul, di mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia? Saya menyinggung tadi Matius 8:11 itu karena ente seakan-akan merasa Kristen akan duduk semeja dengan Abraham. Prat. Jangankan masuk ke surga, aku bilang samamu, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi aja haram hukumnya. Udah kebacakan dalil Yehezkiel 4:49, orang kafir nggak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Yesaya 52, orang kafir nggak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Apalagi masuk surga. Mau duduk semeja dengan Abraham. Saya cungkil juga matanya nanti ini pakai sendal. Ngomong seenak perut, nggak ada otak. Ayo Bang Zuma, ya. Gimana Bang Zuma? Yesus berkata, aku hanya untuk yang sesat dari umat Israel. Ya kita ketemu lagi ya Bang ya. Nggak kenal saya, maaf. Yang kita pernah diskusi tuh Bang. Yang mana? Yang dari Kalimantan. Oh iya, lanjut. Ya. Bisa nggak sedikit bang dari napas bang? Ya. Bisa ya? Ya bisa. Silakan.
Ya untuk seluruh manusia. Ya gimana Bang Dalilnya? Juma? Dalilnya Mm-mm. itu dalilnya Yesus kan datang kan untuk penebusan dosa seluruh manusia. Menurut Bang Juma gimana Bang Juma? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 7, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya kemudian untuk memberikan ajaran Yesus kepada anjing. Siapa yang Yesus sebut anjing saat itu, Bang? Bang, jauhin mic-nya, Bang. Menurut saya sih mungkin orang yang gak percaya sama Yesus kali ya Bang Juma ya. Justru saya sedang mengucapkan ucapan Yesus ini. Anda yang tidak percaya ke Yesus. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, Anda percaya enggak? Itu percaya Bang. Percaya. Anda orang Israel enggak? Bukan Bang. Yesus diutus untuk Anda enggak? Itu sih untuk seluruh manusia sih Bang. Tadi katanya percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya sih Bang. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Ya, jadi Bang Suma dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Milik kepunyaan itu siapa? Kita semua umat manusia, termasuk Anda, Bang. Waduh, menghayal. Lalu bagaimana, Bang? Yesus berkata, Yohanes 1 ayat 11. aku diutus hanya Itu kepada ujian. domba-domba yang sesat dari Itu umat ujian. Israel. Ya. Alamak, bahkan muridnya sendiri menuliskan, barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima di rumahmu, dan jangan kau beri salam Bang. kepada mereka. Itu dia berbicara kepada perempuan Kanaan. Itu orang Kanaan, bukan orang Israel ya. Tetapi Allah mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Ya. Dia itu orang Kanaan. Ya. Tetapi Allah, Yesus Kristus itu mengasihi dia juga. Dia bukan orang Israel. Nah, Itu Yesus ujian sebut kepada dia. Yesus Ujian sebut imannya wanita itu kepada dengan dia. sebutan apa? Domba atau anjing? Itu ujian kepada dia. Yesus Karena menyebut imannya wanita kepada itu domba Yesus. atau anjing? Karena dia mengimani kepada Yesus, maka dia jadi sembuh. Itu saudara. Yesus Sembuh. menyebut orang itu domba atau anjing? Ya, sesuai dengan Alkitab itu dikatakan anjing-anjing. Nah, wanita itu setuju nggak disebut anjing? Ya, tapi dia kan menggugah hati Yesus kan. Makanya Yesus berkata, hai ibu, imanmu besar ibu. Nah, karena wanita itu Dia mengaku beriman sebagai kepada Yesus. Jadi kalau Anda juga beriman kepada Yesus, kamu juga wanita itu mengaku sebagai dikasih anjing kan? Yesus. Udah turunkan, nggak bisa diskusi dia. Kenapa diturunkan? Jangan tunggu. Sama saya Anda aja, ke Bang Juma. gereja, Anda jilat pantat pendeta aja sana. Siapa lagi? Yang berotak, yang nggak waras nggak usah diskusi. Anda jadi penyimak aja di bawah. Nggak ada orang Anda bisa tipu di sini. Cuma malaikat kata Yesus untuk semua bangsa. Di mana itu malaikat katakan? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Oke, kita baca. Silakan. Aku memberitakan kabar sukacita untuk semua bangsa. Semua bangsa.
Semua bangsa itu merujuk kepada siapa? Semua bangsa lah. Semua bangsa itu 12 suku bangsa. Aduh, bangsa itu Israel. suku. Suku. Kau tidak Modal tahu beza congor. bangsa dan suku. Modal congor. Tidak ada itu dikatakan Beza bangsa, artinya bangsa seluruh dengan manusia. suku, kau tidak tahu, Zuma. Ketika orang Yahudi berbicara mengenai bangsa, itu bangsa berarti umat Israel. Disebut bangsa asing kalau di luar bagi mereka. Bangsa Kau belajar Israel lagi. satu saja. Bahwa bangsa Israel itu Suku terbagi menjadi 12. 12. Dengarkan. Ketika berbicara mengenai apa yang ada dalam Lukas 2 nomor 10, itu merujuk kepada bangsa, seluruh bangsa. Artinya seluruh bangsa Israel yang 12 suku bangsa itu. Benyamin. Seluruh bangsa Israel satu bangsa saja. Parah ini ya. Bangsa Israel Yesus satu sendiri saja. mengatakan. Suku 12. Aduh, parah ini. Parah. Host dipertahankan orang Malaikat- dongo ini atau gimana? Bagus. Gak usah, kalau orang penipu gak usah dipertahankan. Kau penipu, pembohong, penyesat, ngapain pertahankan? Gak Ya. perlu. Ya betul bang. Memanglah bang ya. Yang penipu itu bang. Pintar. Ya lanjut bang Cuma. Ya. Iya, kita masih menunggu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu di mana dalilnya? Saya sih bang cuma kok masalah Alkitab sih enggak. Kenapa itu? Siapa yang tarik celananya turun? Kepental kali itu. Barangkali. Kepental kayaknya. Ya, lanjut bicara ya bang Cuma ya. Iya. Saya sih bang dulu kemarin kan kita kan udah pernah diskusi sih. Saya sih dengan Alkitab sih enggak juga terlalu hafal lah. Mungkin bang Cuma ini lebih hafal kali Alkitab. Kayaknya bang Cuma ini sudah tahu betul lah isi Bible ya bang Cuma ya. Insya Allah bang. Ya. Saya sih berbicara sih berdasarkan pengetahuan saya aja. Saya sih juga tidak mau sok tahu seperti yang lain gitu. Seperti nambah-nambah kok yang saya tahu saya jawab. Yang saya tak tahu tidak saya jawab. Saya pun juga tidak berani membicarakan sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Saya berbicara apa yang saya tahu aja. Kok yang saya tak tahu tak mau saya bicarakan karena kan malu bang. Kita ini kan bicarakan harus apa adanya kok. Ya, menurut saya ya Bang Cuma ya, Yesus itu diutus untuk seluruh manusia gitu Bang. Karena Bang begini ya Bang Cuma ya. Karena dalam ajaran Kristen Adam dan Hawa itu kan sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Dan di dalam Yahudi dulu orang Yahudi kalau mau melakukan penebusan dosa itu harus menyembelih kurban gitu kayak sapi, kambing gitu sebagai untuk tanda penebusan dosa lah. Dan dalam kepercayaan iman Kristen, Yesus itu ialah korban yang sempurna gitu bang. Jadi untuk sekarang orang yang percaya sama Yesus itu tak perlu lagi menyembelih kurban gitu. Tetapi orang Yahudi kan masih melakukannya karena orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Menurut Bang Cuma ini gimana? Soalnya saya lihat ya kan Bang Cuma ini kan kayaknya paham gitu, lebih paham dari saya gitu. Coba Bang Cuma beri penjelasannya. Kita diskusi aja ya Bang ya, bukan maksud untuk menghina. Mungkin kita ini sharing aja gitu. Saya sih ya gitu aja lah Bang. Buat Bang Cuma gimana? Iya, baik. Jadi ada dua pola, ada dua keadaan, ada dua situasi yang Kristen harus paham ketika berbicara mengenai Yesus. Yang pertama, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya. Kisi dari pengajaran beliau
korbannya adalah binatang. Matius 8 nomor 4. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Hukum Torah, Imamat 1 nomor 2. Bila orang-orang Israel hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah ia mempersembahkan kurban hewan berupa kambing, sapi, lembu, dan juga domba. Bisa nggak ini dirubah menjadi manusia? Nggak bisa. Barang siapa yang merubahnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu pola pengajaran Yesus. Nah, sekarang Kristen muncul mengusung kemudian ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Apa yang terjadi? Ya, yang Anda sebutkan tadi. Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus adalah penebus dosa. Itu ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus yang asli. Maka dua kondisi ini orang Kristen harus paham. Karena Yesus sebelum muncul ajaran aneh, ya, menebus dosa dengan darah manusia, ini ajaran aneh ini. Ini ajaran yang tidak diajarkan oleh Yudaism, termasuk Yesus. Sebelum ajaran aneh ini muncul, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang melakukan tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Ya bang, ya. Nah, apakah yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Waktu Yesus keluar dari kubur sih, itu kan disaksikan muridnya bang. Jadi Nggak ada yang menyaksikan, nggak ada murid yang menyaksikan makhluk ini keluar dari kubur, nggak ada, satupun. Tapi makhluk inilah yang kemudian mendatangi murid-murid Yesus, sampai muridnya ketakutan dan mengiranya hantu. Mereka ragu-ragu, mereka nggak percaya, mereka mengatakan ini omong kosong. Nah, Kristus palsu datang membuat tanda yang dahsyat. Matius 24 nomor 24. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur ini tanda yang dahsyat? Tanda yang dahsyat. ya betul bang Juma. Apakah dia mengaku Kristus? Itu wujudnya kan Kristus bang. Untuk apa? Dia mengaku Kristus. Aku sendirilah ini, rabalah tanganku, inilah tanganku, inilah kakiku. Dia mengaku Kristus. Dua syarat terpenuhi untuk menjadi Kristus palsu. Yang pertama, melakukan tanda yang dahsyat. Yang kedua, mengaku Kristus. Yang ketiga, menyesatkan murid pilihan. Yesus asli mengajarkan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kristus yang keluar dari kubur ini mengajarkan muridnya agar pergi ke bangsa lain. Bertentangan nggak? Ya menurut saya sih, ya gimana tadi bang, ulangi lagi. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda yang dahsyat ini berkata pergilah ke seluruh bangsa lain. Bertentangan nggak? Menurut saya ya bang ya, menurut saya sih tak bisa memastikan sih bang itu bertentangan atau tidak. Tetapi menurut yang saya pelajari di iman Kristen, Yesus itu kan untuk seluruh manusia gitu bang Juma. Dalilnya mana Yesus untuk seluruh umat manusia? Ini yang saya katakan, ketika Kristus datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika Kristus palsu itu datang, dia sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid Yesus juga yang asli. Ayo, untuk mendeteksi itu, sekarang murid Yesus sebelum kemudian ada Kristus yang melakukan tanda dahsyat, apakah murid Yesus diajarkan oleh Yesus ke bangsa lain? Tidak sih bang Juma. Tidak. Lalu siapa yang melakukan tanda dahsyat ngaku Kristus ini dan mengajarkan agar dia menjadi guru bagi bangsa lain? Ini siapa? Ya.
Menurut Bang Juma siapa lah Bang Juma? Saya sih- Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Ya, ya, Yes. ya. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira Bang Juma tahunya itu Kristus palsu tuh dari mana ya gitu. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Penyesat ini memakai namaku. Penyesat ini mengaku Kristus. Oh, ya. Baru saya ya. Nah, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa, Bang? Nama Yesus Bang. Adakah Yesus mengajarkan murid-muridnya agar ke bangsa lain? Tetapi itu ada sih, tapi itu Yesus kan berpesan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Kata siapa itu Yesus? Tapi Itu yang disangka Yesus. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Oh, Nah. ya. Kristus palsu memakai nama Yesus melakukan tanda dahsyat. Penyesat melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, melainkan anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ya. Nah, jadi yang keluar dari kubur ini tanda untuk angkatan jahat kan? Dan Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, keluar dari perut bumi. Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Ketika dia keluar dari kubur dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, tergenapi enggak ucapan Yesus bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku? Ya. Ya Bang Juma. Iya. Kalau Mas, ya memang sih Bang Juma, dari sebelum Yesus disalib itu Yesus tidak ada berpesan jadikanlah semua bangsa muridku. Memang dia tak berkata seperti itu, tetapi dia berkata seperti itu kan sesudah penyalipannya gitu. Nah, Saya sih tidak bisa bilang apakah itu tergenapi atau tidak gitu Bang. Bang, tapi kayaknya Abang Juma ini kayaknya tahu gitu tentang sejarah Alkitab ya Bang ya. saya baca Bang, saya belajar. Ya. Tapi Bang Bang Juma, berarti yang bangkit itu Kristus palsu kah? Iya, karena kata Yesus, Kristus palsu itu akan melakukan tanda yang dahsyat. Oh, Tanda dahsyat. ya. Ini tetapi Bang, apakah yang kenaikan Yesus ke surga itu termasuk tanda yang dasar kan? Misalnya Yesus itu kan terangkat ke surga gitu Bang, yang disaksikan 5.000 pengikutnya. Kalau Yesus terangkat ke langit Bang, itu dia diangkat oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 43-44. Itu makanya yang disidang itu bukan Yesus lagi. Baca Ya sih, Bang. data Bang. nomor 6869. Ya, saya sih peristiwa itu tahu sih Bang, karena saya sih tentang itu tahu juga sih Bang.
Karena menurut kepercayaan Muslim yang disalib itu muridnya yang berkhianat. Betul nggak, Bang? Benar. Tapi Bang, ada lagi yang percaya kalau itu yang disalibkan itu ialah muridnya yang waktu Nabi menurut kepercayaan Muslim ini Bang ya, yang saya pelajari lah ya Bang ya. Kita diskusi aja Bang. Waktu Nabi Isa mau disalib, Nabi Isa bertanya, siapakah yang akan mau diserupakan denganku? Lalu muridnya berkata, aku, katanya. Yang itu gimana Bang? Itu bisa jadi kalau dari pemahaman Islam, itu bisa jadi karena yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam tidak diceritakan sebagai seorang pendosa, tidak diceritakan sebagai seorang yang dikutuk, hanya dikatakan diserupakan bagi mereka. Nah sekarang yang menjadi acuan saya mengatakan itu adalah murid yang berkhianat ya Bible. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Betul, orang Bang ini Subhan. adalah pelaku dosa. Oh iya. Kalau pelaku dosa, siapa pelaku dosa? Yang terkutuk siapa? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas Bang. Nah, jadi Yudas, baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Ketika dia mati, iblis keluar enggak? Enggak keluar. Tidak ada cerita iblisnya keluar dari Yudas, enggak ada. Tapi ketika dia dikubur, ikut iblisnya terkubur. Ketika hari ketiga, keluar jasad itu bersama dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya saat itu juga keluar dari kubur. Iblis yang merasuki Yudas itu keluar bersama dengan Yudas. Coba Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Masuk nggak iblisnya? Masuk. Ya masuk Bang. Nah, masuk. Yesus mengatakan iblis akan dilemparkan keluar. Ya. Tapi Bang, Boleh tanya Bang? Yohanes 13 nomor 2 ya. ya Bang Christian dulu Bang. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Apa benar mau tanya ini? Boleh nggak ini? Abang mau Silakan, tanya? Bang. Silakan Bang. Iya. Orang Muslim menyebut Muhammad Masya sebagai Allah, Robnya Fede. ya? Gimana? Robnya orang Muslim adalah Muhammad ya. Mohon penjelasan coba biar nggak bingung. Umat Islam itu cuma memiliki satu Rob, yaitu baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan. Siapa dia? Allah. Allah. Dialah yang kemudian mengajarkan bahwa Rob itu cuma satu, yaitu Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Nabi Muhammad mengakui dirinya sebagai manusia. Berarti dia bukan Rabbus samawati wal ard. Kalau saudara mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang mengajarkan umat Islam menjadi Islam, Nabi Muhammad minta diteladani, lantas kemudian saudara mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, berarti kalian Robnya adalah Paulus. Karena Paulus minta diteladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Anda tidak bersunat karena meneladani Paulus.
Anda ibadah minggu, meneladani Paulus. Anda makan babi, meneladani Paulus. Semua yang Anda lakukan itu teladan Paulus. Berarti Anda menerapkan Paulus. Kalau Anda mengatakan kami menerapkan kemudian Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu hanyalah manusia. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Aku hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Silakan. Ya, tapi waktu saya dengar pernyataannya Daman Al-Mantiki itu, wahai umat muslim, sesungguhnya Rob kalian adalah Muhammad, kayak gitu. Benar apa salah itu, Bang? Ya, tunggu dulu, konteksnya apa? Konteksnya apa? Kalau Rab di situ penguasa dalam cakupan sebagai nabi, sebagai rasul. Saya juga Rab di dalam rumah saya, karena saya menguasai anak-anak saya. Tapi ketika umat Islam berbicara mengenai skala prioritas keyakinan keagamaan, maka Rabb itu hanya satu, yaitu Allah, Rabbus samawati wal ard. Iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Halo, Juma. Iya. Ya, saya udah lama mengikuti ini khotbah Juma ini yang selalu memutarkan fakta. Tapi yang pasti yang pada saat ini juga Anda memutar fakta ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan waspada dengan Kristus palsu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu yang datang itu ketika keluar dari kubur. Baca Bukan. konteks dari atas. Itu Kristus baca palsu. konteks dari baca konteks dari atas. Jangan Anda jangan congor Anda yang besar. Itu konteks tentang khotbah akhir zaman. Bukan Salah pada ente. saat Yesus ada di bumi. Salah Itu ente. konteksnya akhir zaman. Salah ente. Salah. Jangan keliru salah ente. Kau baca Salah. dari atas, itu khotbah tentang akhir zaman. Pada saat akhir zaman di awal penderitaan akan ada yang mengaku Yesus Kristus palsu. Bukan akhir Jangan kau zaman hanya itu. bisa. Itu bukan Kau akhir tidak zaman. mengerti. Kau hanya dari caramu berbicara orang Kristen. Di sini bukan gereja, Bung. Di sini orang lebih paham Bible daripada ente. Kasihan ente kalau ente itu mau mengatakan sesuatu sesuai dengan selera Anda saja. Ya memanglah Bang ya. Jangan hanya nafsu. Bola Bang. Oh ya Bang, saya mau bertanya lagi nih Bang. Ini kan Silakan. Bang Juma ini kan kayaknya tahu gitu tentang Kristennya Bang ya. Iya, pendeta harus belajar sama aku. Oh iya. Berarti Iya. Bang Juma duduknya pendeta kah? Bukan, memang dari sejak lahir aku itu ditakdirkan kelihatannya untuk lebih paham Bible daripada Kristen. Oh. Ya. Berarti yang lahir dari kubur itu Kristus palsu Anda ya Bang merasa ya? sok pintar Iya. tentang Bibel. Itu Kristus palsu pasti. Berarti Yang asli ada di mana yang asli? Yang asli itu sudah duduk di Kenapa sebelah Anda mematikan sudah duduk di sebelah kanan Bapak sebelum kemudian ada penyaliban. Mau duduk di sebelah kanan Bapak. Iya. Bang Juma percaya itu apa Bang? Saya dong. Kan Al-Quran saya menerangkan. Al-Quran saya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kemudian ke langit setelah ada pencobaan pembunuhan dari orang-orang Yahudi melalui orang Romawi melalui orang Yahudi. Itu di ayat mana, surat mana, ayat berapa Bang? Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kami kemudian bahwasanya baginda Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke atas langit. Al-Quran surah Ali Imran ayat
ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepada aku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Itu Al-Quran saya mengatakan, dan Lukas 22 nomor 69 juga mengatakan itu. Begitu juga khutbah Petrus, Lukas 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Pengakuan Yesus. Menurut abang itu Petrus juga setuju kalau Yesusnya diserupakan, diganti Yesus KW gitu. Petrus menjelaskan malah lebih detail. Anda baca kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 endingnya di nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Nah, sedangkan Kristus yang asli sejak lahir dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bang, aku kan tanyanya begini. Kan sejak lahir dia sudah Kristus. Sedangkan yang disalib nanti jadi Kristus setelah disalib. Beda oknum. Iya, maksudnya Beda oknumnya bang. Iya. tapi Bang cuma kan kita ngutip khotbahnya Petrus. Nah, menurut Bang Cuma, kira-kira Ya, Petrus kenapa? setuju nggak pendapatnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang asli, tapi Yesus yang KW? Oh iya, jelas itu. Itu Yesus KW yang disalib itu. Coba Anda baca Lukas 22. Bantu saya baca Lukas 22 nomor 6869. Bisa nggak? Lagi nggak pegang. Harusnya sudah ada di otak dalil kitabnya. Jangan mengharapkan ke buku. Emang itu bang. Takut saya bang diskusi sama saya aja bang. Iya, silakan. Saya ya bang ya. Iya. Iya. Saya pamit dulu Bang. Oh ya. Oke, saudara Christian. Baca itu ya, Christian ya. Lukas 22 nomor 6869 ya. Baca Christian, siap. baca. Siap. Yang hilang aja bang. Iya, silakan. Ini kembali di topik kita lagi nih bang. Berarti yang bangkit itu Kristus palsu, dalilnya dia keluar dari kubur ya bang ya? Iya. Ya. Ini berarti Bang Cuma menyimpulkan itu Kristus palsu ya Bang Cuma ya? Iya. Sesuai dengan data yang ada. Oh, data-data ya. Tapi ini Bang, yang kepercayaan orang Muslim ini gimana Bang? Yang Terkait disampaikan apa? itu apakah muridnya yang ingin diserupakan kah? Apakah Yudas Iskariot Bang? Menurut kepercayaan Bang Cuma lah. Kalau saya sebagai seorang Muslim tidak ada kewajiban untuk tahu siapa yang diserupakan itu, karena Al-Quran saya mengatakan bahwa itu diserupakan bagi mereka, bukan bagi iya. Bang Suma, bagi mereka iya. yang menyalib. Gitu Bang. Yang disampaikan kepada kami umat Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Mana buktinya? Kalau kita merujuk kepada Quran, orang yang disalib ini adalah orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi kemudian para nabi. Itu yang disalib menurut Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ya, ayat 33 kalau nggak salah. Ya. Terus Anda lihat di dalam kitab saudara, ternyata yang disalib itu adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Ulangan 21, 22, 23.
Nah, apakah Yesus ini dibenci oleh Tuhan? Kan tidak. Ya tidak bang, betul Nah, bang. berarti bukan Yesus yang disalib, karena Yesus tidak dibenci. Malah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin anak yang dikasihi malah dikutuk? Sedangkan Tuhan mengutuk, menyalib orang yang dibencinya. Mana dalilnya? Yang tadi Ulangan 21. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, apakah Yesus ini orang yang dibenci sampai dia dikutuk? Kan tidak. Siapa yang dibenci oleh Tuhan? Orang yang melakukan dosa. Siapa itu? Orang yang dikutuk Tuhan. Di mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Nah, Yesus orang benar. Haruskah dia dibunuh? Tidak. Tidak boleh. Yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk. Nah, siapa yang dikutuk? Yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar. Siapa yang menerima suap di zaman Yesus? Yudas. Siapa orang benar yang ingin diserahkan untuk dibunuh? Yesus. Berarti yang disalib siapa? Yudas. Jangan dibalik. Andaikan dalilnya, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang benar, sebab dia ingin menyerahkan pengkhianat untuk dibunuh. Nah, bisa. Kalau begitu dalilnya, maka yang terkutuk Yesus. Tapi kan faktanya yang dikutuk itu adalah yang menerima suap. Orang waras sudah tahu siapa yang menerima suap. Yudas. Siapa yang ingin diserahkan Yudas? Yesus. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Terkutuk enggak menurut Tuhan itu? Terkutuk. Berarti yang disalib menurut Tuhan siapa? Yesus. Yang adalah Yudas. Ya. Kan gitu. Ya. Anda flu, Anda sakit ya? Ya sih bang, lagi pilek. Dari lahir atau baru? Dari kemarin bang, sering kena panas soalnya. Oh, minum vitamin bang, vitamin C. Tapi nih bang, Ya, bang, yang saya baca di Bible ya bang ya, yang saya Iya. ketahui juga ya, ya. kenapa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan? Karena Iya. dalam Bible ini, menurut kepercayaan Kristen bang, Yesus ini katanya mengampuni dosa, bisa mengampuni dosa gitu bang. Itu menurut Bang Juma gimana lah Bang Juma? Saudaraku, kenapa Kristen menuhankan Yesus? Karena Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Itu alasannya. Karena ketuhanan Yesus itu digodok, digembleng, diedit, mengalami evolusi ajaran Yesus itu. Di mana? Di meja Roma Yunani, di mana mereka adalah penyembah roh-roh, di mana mereka adalah penyembah dewa-dewa. Apa buktinya? Jangankan Yesus, Paulus pergi ke Roma, membuat orang buta melihat, orang lumpuh dan seterusnya, bermujizat Paulus itu. Paulus dianggap apa? Dewa Hermes. Nah, Paulus tahu nih, pasar daripada ajaran yang dijualnya ini adalah penganut ajaran dewa-dewa. Maka dia menceritakan kemudian tentang Yesus kepada orang-orang tersebut. Maka Yesus diterima sebagai apa? Dewa. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 22-23. Bisa nggak Anda baca di situ?
bagaimana Paulus datang ke Athena. Kemudian orang-orang di sana menganggap bahwa dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini, agnostos theos, adalah Kristus yang Paulus ajarkan kepada mereka. Maka mereka setelahnya menyembah kemudian Yesus Kristus, dan mereka menganggap itu adalah dewa yang mereka tidak kenal. Kisah Para Rasul 17 nomor 22 sampai 23. Jelas itu. Jadi yang kalian sembah itu, kenapa kalian menganggapnya Tuhan? Sebenarnya bukan menganggapnya Tuhan dalam arti kata Tuhannya Yahudi, enggak. Kalian mengenalnya sebagai dewa. Makanya original teks kitab saudara itu theos, bukan Yod-Heh-Vav-He, bukan, tapi theos. Jadi kalian menganggap Yesus itu theos, bukan menganggapnya Hashem, Tuhannya Bani Israel. Karena tidak ada yang mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu inkarnasi menjadi manusia, itu nggak ada yang mengajarkan, termasuk Yesus. Paulus yang mengajarkan theos turun ke bumi jadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi orang-orang Roma ketika Paulus datang mengajarkan itu, mereka bertepuk kaki dan bertepuk tangan. Kenapa? Karena dewa-dewa yang selama ini mereka sembah, yang mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus Kristus. Aja Bang Juma. Aduh. Dari mana ajaran kemudian pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia? Itu dari mana ajarannya? Dari Yahudi atau dari Romawi? Bantah argumentasi saya kalau Anda tidak terima. Saya sajikan dalil. Kisah Para Rasul 17, 22, 23 dan seterusnya. Itu saya sajikan dalil. Paulus, Yohanes, Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, 12. Dia dianggap dewa Hermes. Barnabas dianggap dewa Zeus. Itu dalil. Ketika Paulus mengajarkan tentang Yesus yang sakti, mereka menganggapnya kemudian dewa tertinggi, yaitu agnostos theos. Ya, kalau saya sih Bang cuma mau bilang, ya, kalau saya sih Bang, walaupun Bang cuma bilang Paulus itu dianggap dewa Hermes, saya sih, ya kita di sini kan diskusi Bang, saya sih kok dalam diskusi ini kan kita kan harus terima apa adanya Bang, dan faktanya harus kita terima. Oh ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya betul Bang Juma. Ya. Jadi jika Bang Juma bilang begini begitu, di dalam hati saya tidak ada sedikit pun perasaan yang tidak terima. Karena ada dalilnya. Ya. Masa Anda tidak percaya dalil kitab sendiri kan? Aneh itu. Ya. Jangan ikuti suara hati ini. Banyak asumsi doang. Ya. Saya ini heran Bang ya, baru kali ini gitu ada orang yang bilang Paulus itu dewa gak Bang? Orang-orang Roma yang menganggapnya, orang-orang Athena yang menganggapnya dewa. Ya, saya dengar pun baru kali ini, yaitu dari Bang Juma gitu. Ya, makanya Paulus mengajarkan dewa-dewaan. Hei Romawi Yunani, dewa-dewa yang kalian sembah itu, yang kalian tidak kenal itu, aku datang mengajarkan kepada kalian. Siapa itu dewa yang kalian tidak kenal? Namanya Kristus, Yesus. Diterima gak? Diterima sama orang-orang Athena. Jadilah Kristen. Coba Kisah Para Rasul 17 dibaca 22 sampai 23. Saya ndak ada kitab Bang. Nah, saya bacakan kalau gitu. Ya. Paulus Silakan, pergi Bang. berdiri di atas Areopagus. Jadi di atas apa itu? Areopagus itu apa ya? Dia semacam ruang sidang. Ruang sidang lah. Dan berkata, hai orang-orang Athena Yunani, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah atau kuil dengan tulisan,
kepada Theos yang tidak dikenal, agnostos Theos. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi selama ini orang Athena Yunani menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Setelah Paulus datang kepada mereka, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu. Siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Roma dan Yunani, Bang? Untuk orang Roma Yunani sembah Tuhan kan siapa? Ya dari kata Bang Juma tadi, ya Yesus. Yesus. Sampai ndak ke Indonesia ajaran tersebut? Ya sampai Bang. Bahkan Siapa saya nama salah satu pengikutnya? pengikut Agama siapa, apa? Bang? Agama apa yang mengikuti ajaran Paulus ini? Kris? Ya bilang aja Kristen. Kristen. Ya. Orang Yahudi terima nggak ajaran Paulus? Tidak Bang. Tidak. Ini suara hati dari tadi keliling-keliling cari tisu nggak dapat dia. Itulah Bang. Ya, Ya. ini bisa saya Juma, ngomong. Bang Juma. Ya, Bang bisa. Juma. Ya gimana? Ini dari tadi kulihat ini Bang suka-suka ini terlena aja dengan dongenganmu ini. Lah, saya baca dalil kok dibilang dongeng. Iya dalil karena kepintaranmu yang mengatakan seolah-olah itu hal yang benar dengan penggalan-penggalan yang kau bilang itu. Bang suara hati, saya boleh bicara Iya. aja Bang? Iya. Kau udah di apa? Udah di mute itu. Nah, sekarang begini, Juma ini dari bahkan kalau kuikuti apanya nih dialog-dialognya ini selalu bahkan menghilangkan kata-kata ayat Alkitab juga ya kan. Jadi kalau kita ikuti panjang ini kita akan terlena, bahkan kita akan berada pada posisi iman kita akan goyah. Kalau kau sambungkan, kalau ini disambungkan dengan Yesus yang palsu, Yesus yang disalibkan, nggak ada hubungan Yesus dengan Isa Al-Masih, nggak ada hubungan, nggak nyambung. Yang ngatakan Jangan nyambung katakan- siapa? Muhammad itu mengajarkan ajaran Injil yang salah. Tidak ada Injil yang diajar, tidak nyambung, tidak ada benang merah yang menghubungkan Kristen Dari dengan sejak kapan keislaman. nabiku mengajarkan Injil? Aneh-aneh aja orang ini. Itu Injil yang diberitakan oleh Muhammad Isa Al-Masih alaihissalam itu nggak ada. Itu bukan Yesus Kristus yang kami kenal, nggak nyambung. Yang Itu mengatakan tidak- nyambung siapa? Makanya jangan menghubungkan penyalipan Yesus Yang dengan penyalipan. menghubungkan itu kalian, bukan kami. Bukan kalian pula kalian yang datang belakangan kok kami nyambung Ya, buktinya kamu menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa. Iya, kan kau yang ngomong tadi Isa masalah yang disalibkan yang palsu. Nabi itu Isa membawa apa? istilah Rasul, membawa istilah Allah, membawa istilah Alkitab. Nah, kenapa kalian pakai sementara Yesus tidak membawa istilah itu? Ayo. Istilah apa yang dibawa? Istilah yang dibawa Yesus itu, Apa? Yesus tidak membawa istilah Allah. Ya, Kalaupun- terus kenapa kalian pakai? Oh. Karena yang membawa itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oh, Hah? jangan bilang Hah? itu ajaran yang pada zaman sebelum ada Islam di Arab. Nama-nama Allah itu sudah ada di Arab. Sudah ada di Mulai Arab. ngaco. Itu Mulai 17 tahun. ngaco. Coba kau Mulai ngaco siapa dia. nama Bapak Muhammad itu? Mulai Abdullah, ngaco apa dia. artinya? Bagaimana kau bisa mengatakan ada abdi Allah kalau di Arab itu tidak ada Mulai kata Allah? ngaco dia. Kau Mulai jangan ngaco. bilang bagaimana kau bisa mengatakan Abdullah itu abdi Allah Mulai kalau di nangis Arab dia. itu belum ada kata Allah sebelum Islam. Mulai nangis. Jangan kau bilang mulai nangis. Kalau ada orang membantah kau tidak akan sanggup membuat itu. Hei, Nar- kamu katakan Yesus bukan Isa, tapi istilah-istilah yang diajarkan Nabi Isa kamu pakai. Masalah generasi agak tumbuh. Yesus tidak pernah menyebut kata Injil. Di mana Yesus pernah mengatakan kata Injil itu? Enggak. Jangan kau mute dulu. Jangan mute dulu saya. Yesus tidak pernah mengatakan kata Alkitab. Di mana Yesus pernah mengucapkan
Injil. Kitab Injil itu tidak pernah datang menjadi sebuah Masuk lagi Injil dong, itu pala. sendiri adalah Yesus. Kabar baik itu yang datang itu adalah Coba. Yesus. Coba saudara tunjukkan. Tidak ada kitab Injil. Coba saudara Ini- tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah menyebut kata Injil itu di mana? Injil itu kabar baik yang dinubuatkan Kabar dari baik perjanjian ternyata. lama. Ternyata Itulah kabar Yesus. baik. Apa bahasa Yunaninya kabar baik? Injil Cuma itu dengarlah kita narasi orang, cuma dengar kita penjelasan kita orang. jangan kita jangan Enggak, bermain. kabar baik Kalau itu bahasa Yunaninya apa? kita jangan bermain Oh, hanya ngaco. kata-kata. Sekarang begini, Ngaco. Injil yang dijanjikan itu Ngaco dia. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Injil. kenapa bolak-balik mute? Takut. Kenapa bolak-balik? Apa Yesus hostnya? tidak Kenapa- pernah mengucapkan kata Injil. Kenapa kalian ikut-ikut Kenapa menyebut bolak-balik Injil? di-mute? Berarti kamu ikut Nabi Isa. Hei, masolang generasi. Kamu bilang nggak mau disamakan, tapi kamu menggunakan istilah-istilah yang Isa Kenapa? ajarkan. Hei, Jangan bolak-balik di mute lagi dulu. ngumpe. Jangan bolak-balik di mute. Iya makanya tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. Bolak-balik di mute dulu. Takut apa? Takut narasinya dibantah. Takut narasinya dibantah, makanya bolak-balik di mute. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada kata Al-Quran, itu hanya sebuah jiplakan dari pengakuan seseorang yang mengaku-ngaku diri Nabi. Coba, sekarang saya tanya sama Mulai ngaco. Kau tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. coba kau tunjukkan bukti siapa yang mengakui kenabian Muhammad pertama sekali? Coba. Nabi Bisa kau Muhammad tunjukkan? itu diakui kenabiannya oleh alam semesta ini sampai hari ini. Oleh alam semesta, bagaimana saya pun bisa mengakui ketika saya punya Pret. Nggak bisa diskusi ini. Kenabian Nabi Muhammad Bolak-balik. itu dibuktikan alam semesta ini. Firman Itu tidak Tuhan artinya yang dibuktikan diterima oleh alam darinya. semesta. Firman Jangan Tuhan yang bolak-balik di mute. seorang nabi itu menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang terjaga itu tidak akan mungkin dibantah oleh manusia. Tidak akan mungkin dirubah oleh manusia. Itulah bukti kenabiannya. Itu aja dulu yang ringan-ringan aja dulu. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Sebagai wahyu dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Ada nggak yang bisa mengalahkan bahasa Quran? Ada Ini nggak? cuma membuat sebuah narasi, tapi tiba mau dibantah tidak dikasih waktu. Jadi seakan-akan ini karena rumu. Jadi hanya perkataanmu aja yang bisa Bukan saudara. didengar. Pertanyaan saya, di mana makanya Yesus pernah mengucapkan kata Injil? Tapi kan dia nggak bahas. Ngorongocok. Iya, dia tadi kan mau menerangkan. Kalau memang di dalam kehidupan Yesus itu tidak Apa ada siapa kata yang minta dia Injil. menjelaskan hal-hal bahlul kayak gitu? Saya Bukan, minta dia kan mau di menerangkan. mana Yesus pernah menyebut kata Injil? Tadi dia mau menerangkan dengan bagus, tapi kalian mute. Maksud Bagaimana dia mau menerangkan dengan bagus? Dia hanya ngorocokok. Lagian gini loh Bang Juma. Bang Juma itu kenapa fokus hanya ke pengajaran Rasul Paulus? Padahal kan sebelum Rasul dengar dulu. Al-Quran saya datang untuk menampar ajaran Paulus itu. Al-Quran itu datang untuk meluruskan ajaran Paulus. Makanya ketika dikatakan Nabi Isa diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah kemudian ke langit, lalu membersihkan Nabi Isa itu dari ajaran orang-orang kafir. Nah, apa buktinya kalau Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir? Kami inilah yang membuktikan bahwa apa yang diterangkan kemudian oleh kitab saudara tentang Nabi Isa itu semuanya dibantah. Nabi Isa kami bersihkan namanya. Dengan cara apa? Membantah semua tuduhan-tuduhan kalian terhadap Nabi Isa. Begitu juga kemudian ketika kalian berbicara tentang Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru.
Maksud saya gini loh Bang Juma. Apa itu bang? Sebelum Rasul Paulus memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, Rasul kalau Paulus, nama- Rasul Paulus. Kapan kenal Rasul? Potongnya. Pengajar Paulus. Si, kalau dijawab itu kenapa? Aduh, satu-satu dong. Pengajar itu Paulus. kemana? Kalau orang Kristen mengimani Paulus itu sebagai rasul, Nah, apa berarti salahnya Anda dengan percaya, itu? berarti Anda membawa ajaran Nabi Isa dong. Karena hanya Nabi Isa yang mengajarkan tentang kerasulan. Ya kan Kata kalian rasul itu terlontar dari mulut Isa alaihi salam. Isa itu beda. Nah, terus kalau beda, kenapa kalian mengambil istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Isa? Semisal kata rasul. Ayo, ini Rasulullah. Nabi Isa mengajarkan itu kok. Kenapa kalian Jangan pakai? samakan Isa dengan Ya, Yesus. kalau cuma. begitu, kenapa kamu pakai kata rasul? Jangan samakan Isa Ya, dengan kalau Yesus. begitu, cuma. kenapa kau pakai kata rasul? Kata Cuma, rasul jangan samakan itu Isa gelar dengan- Nabi Isa, tuyul, bukan gelar Paulus. Jangan samakan. Di mana coba Paulus mengatakan dirinya rasul? Di mana? Tidak ada di Alkitab itu Isa beda dengan Yesus. Bahlulnya minta ampun. Udah, kau pergi sana makan sabuk kelapa kering. Jangan di sini. Bodoh, bahlul, dongo, tolol, dongo. Kalau Jadi kau gini, tidak mau sabar dulu. Jika saudara Kristenku ini tidak mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, konsisten dong. Jangan kau ambil ajaran Isa. Ajaran Isa itu, kata rasul itu ajaran Isa. Ya Bani Israel, ini rasul. Itu Isa yang mengajarkan. Ada nggak Yesus kemudian mengajarkan? Ada nggak Paulus mengajarkan kata rasul? Wahai kaumku Athena, aku ini rasul. Pret. Kata rasul itu ajaran Nabi Isa. Paulus nggak pernah menyebut dirinya rasul. Di Indonesia baru orang Kristen mengambil ajaran Nabi Isa. Inilah kalian aneh. Isa bukan Yesus. Pret. Tapi ajaran Isa diambil. Kenapa nggak menyebut apostolos? Itu kan ajaran Paulus. Ajaran Yesus kan? Apostolos itu. Kenapa menggunakan ajaran Isa? Isa Jadi- ditolak. Ajarannya diambil. Jadi gini loh Bang Juma. Apa tuh? Kalau umat Kristen itu, dia itu tidak terfokus sama pengajaran Paulus. Masalahnya kalau Paulus itu jauh sebelum Rasul Paulus itu sudah lama dia sebelum Yesusnya lahir. Makanya saya bilang kalau Lalu berfokus ke ajaran siapa Kristen ini? ya ajaran kasih yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih apa? Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran. Itu kasih. Jika kalau kamu kasih, ajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah Tuhan, bukan perintah hantu. Kamu kasih nih kepada orang lain. Jangan dulu orang lain, anakmu dulu. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kamu mengajarkan anakmu makan babi. Enggak mungkin. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau mengajarkan anakmu ke gereja. Enggak mungkin. Kalau kau kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau ajarkan anakmu menjadi Kristen. Kalau kau kasih kepada anakmu, maka kau akan menjadi penganut Torah yang taat. Catat itu. Betul. Jadi gini loh Bang Juma. Assalamualaikum Zinda Dio. Ya, waalaikumsalam Kanda Du. Lanjut Kanda. Lagi ketawa-ketawa nih dengerin noten. Iya dek. Sikit lagi ya. Jadi gini, sebelum Paulus datang, ajaran kasih udah kami dapatkan daripada Yesus. Semua perkataan. Kasih itu apa, Bang? Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu apa yang perkataan Yesus yang telah dikatakan itu kami anggap kasih. Kasihilah musuhmu. Kasihi musuh itu artinya mengajarkan musuh kita untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, jadi itu perkataan keluar dari mana kalau menurutmu? Itu kan perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nah, kasihi musuhmu itu apa maksudnya? Memberikan Indomie gitu? Kasihi musuhmu itu adalah ajarkan musuhmu untuk mentaati firman Tuhan.
Tapi gini, Kok kasihi musuhmu kok maksudnya? Kasih Indomie, kasih obat, kasih tumpangan, kasih selimut. Bukan itu yang dimaksud. Kasihi musuhmu, sadarkan musuhmu untuk bertobat, sadarkan musuhmu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Itu kasihi musuh. itu perkataan muncul dari omongan siapa? Yesus. Ya udah, jadi apa yang Anda permasalahkan dengan ketuhanan kami dengan Yesus? Lah, Yesus ada nggak mengajarkan menuhankan dirinya? Ya, gini loh. Gini loh. Kasih itu mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan. Itu kasih. Mentaati segala firman Tuhan. Apa hukum utama dan terutama menurut Yesus? Apa? Musuh dulu atau Tuhan dulu yang dikasihi? Hukum terutama dan utama menurut Yesus apa yang pertama? Yang penting, Kak. Kok yang penting saudaraku ini yang penting. Gimana sih yang penting? Yesus mengatakan kasihilah musuhmu seperti Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Berapa itulah kali ajaran harus Yesus? luar biasa bagi kami. Jadi Apa kasih musuh itu teori doang, teori. Saudara, itu kan menurut Anda. sekarang begini, ajaran kasih itu menurut Yesus kasih yang utama dan terutama apa? Itu kan menurut Anda. Loh, kok menurut saya? Kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum terutama. Hukum kedua, mengasihi sesama. Sekarang hukum pertama saja Anda nggak lolos. Bagaimana mau hukum kedua lolos? Hukum pertama nggak lolos. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Kalau mengasihi Tuhan Elohim, berarti Anda harus mendalami materi Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa itu? Setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya. Yang kedua, kasih kepada manusia, kasih kepada musuh. Apa itu? Mengajarkan mereka untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Itu kasih. Kalau di Islam disebut hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang betul. Kasih kepada manusia apa? Teror dulu, boom. Sebar teror, menakutkan, buat mereka kemudian mati kelaparan. Habis itu kau datang bawa bagi-bagi selimut. Itu yang kau bilang kasih. Yang satu menembak, membunuh. Yang satu dari belakang bawa selimut. Yang satu kemudian membunuh lagi. Yang satu dari kiri misionaris untuk memurtadkan. Itu kau bilang kasih. Kasih menurut implementasi ajaran Yesus itu mentaati segala firman Tuhan. Itu kasih. Kasih kepada musuh, mengajarkan musuh untuk mentaati firman Tuhan juga. Itu baru kasih. Kasih kok bagi-bagi Indomie. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mentaati agar mengajarkan manusia agar mentaati perintah Tuhan. Baca Matius 5 nomor 19. Itu kuncinya tuh. Itu kuncinya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil. Apa? Berarti dia mengajak orang lain menempati tempat terendah. Berarti menghilangkan hukum Taurat itu bukan kasih. Yang disebut kasih menurut Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun sedikit yang paling terkecil. Lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan, itu baru disebut kasih. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Justru kami yang menjalankan hukum Taurat. Apa? Coba ulang sekali lagi. Siapa yang menghilangkan ajaran hukum Taurat? Hei saudara, Paulus Galatia 2 nomor 16, nomor 21, ya, Paulus mengatakan begini. Aku tidak menolak kasih, tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran? Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat menurutmu? Menurut Abang Juma, itu hukum Taurat itu diajarkan nggak kepada orang Muslim?
Hukum Taurat itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan mereka Iya. adalah Muslim. Lah, Bani Muslim Israel Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Mereka berserah diri enggak? Yesus di dalam kitab saudara, Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 14 nomor 30. Dia adalah Muslim yang taat. Sorry, nomor 31. Di mana ada dalil Israel Muslim? Hei saudara, Anda ngerti Muslim enggak? Hah. Muslim itu berserah diri. Jadi Anda menganggap kalau bangsa Israel itu Muslim? Mereka yang kemudian taat berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka dalam kaidah Islam disebut Muslim. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Berarti Anda sama dengan orang Israel. Loh, kok jadi saya yang sama seperti orang Israel? Anda kan Muslim. Saya Muslim karena saya taat kepada perintah Tuhanku yang datang kepada nabiku. Mereka Muslim karena mereka taat kepada yang datang melalui nabinya, Nabi Musa. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan sabat, jangan kau ganti minggu. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan Muslim Indonesia sama? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu satu. Kalian aja yang bikin makhluk menjadi Tuhan juga. Maksud saya Yesus gini. memperkenalkan Tuhannya Bani Israel. Kalian Maksud saya memperkenalkan dewanya Romawi. Beda. Maksud saya gini Bang Juma. Apa itu, Bang? Apakah Allah yang disembah sama umat Israel sama dengan Allah yang disembah orang Muslim Indonesia? Mereka menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Kami juga menyembah pencipta langit dan bumi. Oke, berarti intinya sekarang kan berarti Bani Israel sama Bani Muslim Indonesia sama ya Tuhannya? Saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Enggak, itu dulu dijawab. Bani Israel ketika berdasarkan Al-Quranul Karim, mereka menyembah kepada apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berarti kami menyembah kepada esensi Tuhan, hakikat Tuhan yang sama. Itu jelas itu. Berarti yang sama ya. Berarti intinya sama lah ya. Tapi kenapa orang Israel itu benci sama orang Muslim? Padahal pengajarannya sama. Di mana Kata siapa mereka membenci Muslim karena Tuhan? Itu Palestina itu kok digodok terus? Oh, itu apa bukan maksud? karena Tuhan, itu bukan karena agama, itu politik. Itu politik itu, bukan karena agama itu karena unsur politik. Oh, berarti Anda tidak benci sama Bani Israel ya? Itu apa alasan kami membenci dia? Bani Israel, yang kami benci itu Zionis. Kamu itu, mereka ini ribut, mereka meributkan warisan dari orang tua. Kita nggak boleh masuk ke situ. Itu urusan anak-anak Abraham, bukan urusan kita. Itu sengketa warisan keluarga mereka. Kamu nggak usah ikut di situ. Tapi itu urusan keluarga. Ngapain kita masuk ke situ? Tapi agama di sana nggak ada agama Muslim. Ajaran orang itu. Islam lo di situ. Islam di sana. Enggak, maksudnya gini loh Bang Juma. Muslim Indonesia kan taat kepada pengajaran daripada Muhammad. Padahal di Bani Israel orang itu tidak mengakui Muhammad. Gimana itu? Di mana kenanya itu? Kata siapa mereka tidak mengakui? Mereka tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi di luar mereka. Mereka tahu itu, mereka paham. Makanya mereka kemudian ini ada aktivis Judaisme. Ini Bani Israel, ini Bani Yakub datang. Akhi Billy, assalamualaikum akhi. Alaikum salam kafirim. Masya Allah. Tuh. Ya, gimana? Ini teman kita bingung karena dia menyembah teosnya Romawi, akhi. Iya, sejatinya memang Hasyim itu echad sama Israel ya, Elohim adalah echad. Hasyim itu satu. Masya Allah. Salah satu ajaran pokok dalam Judaism bahwa Hasyim itu bukan 3, bukan 12, tapi echad, satu. Gitu. Apakah yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan orang Israel?
Secara hakikat sama kita lihat. Hashem itu disebut Rahman Feha Rakum, yang maha kasih dan maha penyayang. Itu sifatnya dia. Ya, Masya Allah. Berarti kalian saudara seiman sama orang Israel gitu? Kan asal usulnya bapaknya satu. Siapa bapaknya? Abraham Avinu. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak. Tapi kenapa bangsa Israel lebih dekat pada bangsa Amerika? Politik. Itu politik itu. Nah, kita berbicara di sini soal ketuhanan, bukan soal politik. Soal Tapi ketuhanan. terakhir pidato nyatanya memang, itu memang tentang begini. tentang pemberantasan apa? Memang begini. Esau akan menjadi hamba daripada Yakub. Pernah tahu ayatnya itu? Esau akan menjadi hamba dari adiknya yang kecil Yakub. Kalianlah Esau. Tapi kenapa dibantah sama Netanyahu tentang ajaran Muslim? Kenapa ditantangnya? Ditantangnya gimana? Tentang ajaran Muslim. Itu politik itu. Bukan loh, itu nama itu bawa agama loh, bukan bawa politik. Iya, di mana? Bahkan disebut teroris. Itu pidato itu Netanyahu terakhir ini. Kalau kita ngomong soal teror, sebelum muncul yang namanya ISIS atau apapun itu sudah ada yang yang mengatasnamakan pembantaian dengan salib. Lihat pasukan perang salib, The Crusader, membantai nenek moyang saya. Ada lagi di Jerman membantai juga nenek moyang saya. Dalam nama apa mereka membantai? Dalam nama Kristus. Maksudnya gini, dia kok dibilang jihad, membunuh seseorang itu dengan jihad itu apa artinya itu? Ya, jihad itu memperjuangkan hak. Berarti boleh membunuh ya? Ya kalau kita dibunuh, daripada kita yang dibunuh mending kita bunuh orang. Itu namanya jihad. Tapi gimana? Ceritanya di sini nggak ada yang mau membunuh, langsung bertindak aja sendiri membunuh. Nggak ada yang mau Siapa yang mau membunuh orang yang tidak mau membunuh siapa? Ada aja. Itu. Jadi bom Bali itu kemana? Membunuh orang yang tidak bersalah sekarang. Bom Bali kan itu tersangkanya lama baru dapat. Itu ada nggak perintahnya dalam Al-Quran gitu? Ada nggak perintahnya? Ada nggak? Dibolehkan nggak seperti itu menurut Al-Quran? Kan nggak boleh. Itu kejadiannya itu orang itu jihad itu. Menurutmu? Menurutmu jihad itu? Waktu di pengadilan itu kan dia berseru Allahu Akbar katanya setelah dia divonis. Aduh. Mati dia kan bawa agama. Parah. Itu bukan itu kan sebuah agama itu, Bung. Ya, dikatakan orang itu melakukan ajaran agama kalau orang itu kemudian berdasarkan kitab sucinya. Itu kalau orang itu tidak berdasarkan kitab sucinya lantas mengatakan aku Islam, Allahu Akbar, lalu berbuat jahat, agamanya yang salah. Itu syirik namanya. Nyatanya kan kayak gitu. Apa nyatanya? Coba tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran untuk ngebom orang yang tidak bersalah. Mana dalilnya? Maksud saya setelah vonis dijatuhkan, nyatanya kan kayak gitu, dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar katanya gitu. Ya kan dia Muslim, dia kan Islam. Masa dia panggil Yesus? Makanya saya bilang berarti di umat Muslim diajarkan untuk membunuh, itu yang saya bilang. Itulah otakmu, otak penjajah. Kau memaksakan kehendakmu terhadap orang lain yang kau anggap bisa kau bodohi. Itulah penjajah, mental penjajah. Jadi ini Bang Jumat, dia kayak tidak oknum. Masalahnya setiap orang itu berbuat selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya terpleset pun saya panggil Tuhan saya. Kenapa emang? Bahkan kalian nih orang Kristen juga ikut-ikutan. Saya di pesawat nih, pesawat saya turbulence. Salibnya sudah seperti pohon kelapa besarnya di lehernya. Begitu guncangan pesawat, apa yang ditarik? Bukan Yesus. Dia teriak Allahu Akbar juga. Tapi memang darahmu halal katanya. Kau jangan bahas ini, nanti kepermalukan kau. Jangan kau bahas ini, nanti kepermalukan.
Nggak pernah orang Kristen manggil Allahu Akbar Juma. Nanti ku permalukan, jangan kau bahas ini ya, karena dengar. Saya tanya samamu dulu, saudara paman. Saya tanya dulu samamu. Kamu itu menjadi Kristen, kakek nenekmu pada saat zaman penjajahan dia beragama apa? Dia ikut di pejuang atau ikut di penjajah? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Kakekmu atau bapakmu pada zaman penjajahan Belanda, dia melawan Belanda atau berjuang kemudian bersama Belanda untuk merampas hak pribumi? Kutanya dulu kau. Jawab. Anda menceritakan tentang masa zaman dulu Belanda. Jelas-jelas supaya kau tahu bahwa kau itu keturunan siapa. Jelas-jelas orang Belanda datang ke sini, kakekmu pada saat penjajahan berdiri di pribumi atau berdiri di penjajah? Dia berdiri di pribumi, tapi berarti sama-sama teriak haleluya, gitu? Bukan. Lalu bagaimana ceritanya kakekmu mau melawan Belanda sementara musuh dikasihi, kampret? Tahu tadi mengajarkan kasihi musuhmu. Belanda datang sebagai musuh. Kakekmu apa? Dia musuhi atau dikasihi? Tahu apa? Host, jangan jadi pengecut. Ketika Belanda datang sebagai musuh pribumi, kakekmu mengasihi atau tidak? Ini hostnya ini pengecut ini, takut kalau ada yang kakekmu mengasihi atau tidak? Jangan kau bilang kakekmu adalah pejuang. Itu saya muntah nanti. Tidak mungkin pada saat hari Minggu kalian beribadah kakekmu mengatakan, "Prit, istirahat dulu Belanda." Kenapa? Kita ibadah dulu dong. Kakekmu masuk ke dalam rumah ibadahnya Belanda, sama-sama menyembah Yesus. Begitu 3 langkah dari gereja, mereka saling tembak gitu. Sudah? Iya, sudah. Jadi teori yang kamu bawa itu Juma, itu bukan teori dengan pengajaran yang dimaksud di dalam Alkitab Juma. Belanda musuh atau bukan? Musuh, dia ya musuh. Agamamu mengajarkan mengasihi musuh atau tidak? Itu teorimu itu bukan teori yang dibahas. Mulai nangis, meleleh otak. Saya ulang lagi, ajaran agamamu mengasihi musuh tidak? Iya. Bang Cahyono. Nah, kakekmu Kristen nggak? Kakekmu? Iya, tapi kan udah beda. Begitu musuh datang Belanda, kakekmu ngapain? Sudah, boleh nggak saya ngomong? Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Nggak, kamu kasih waktu kita untuk ngomong. Rusuh kamu aja yang mau didengar. Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Udah, nggak ngomong lagi kamu. Ajaran yang di Alkitab bukan masuk dengan ajaran yang kau bilang ini Bang Juma. Kakekmu ketika musuh yaitu Belanda datang ngapain? Kakekmu ngapain? Membunuh Belanda kalau datang ke depannya. Kenapa? Berarti tidak memperhatikan isi Bible. Makanya saya bilang Juma. Atau jangan-jangan kakekmu urut ucok ketika datang Belanda. Juma kau. Kakekmu urut ucok. Tadi kau bilang mengasihi musuh. Sekarang kau bilang membunuh Belanda. Mana yang betul? Wahai penyembah makhluk kuburan, yang betul yang mana? Makanya saya bilang kalau membangun kembali kau bawa kakekmu ternyata ikut sama-sama musuh. Kalau membangun kakekmu itu narasi, mengasihi musuh. Kakekmu yang memberi tumpangan kepada musuh. Kakekmu yang membersihkan celana dalamnya kemudian musuh. Kakekmu yang menjadi petaninya musuh. Kakekmu yang menjadi tukang cucinya musuh. Kakekmu yang membersihkan rumah ibadahnya musuh. Kakekmu yang menyiapkan perempuan-perempuan untuk musuh. Kenapa? Karena kakekmu mengajarkan agamamu, kasihi musuh. Kalau paham sampai situ? Narasi, kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Kau nggak malu? Nggak ada capek-capeknya kau ngomong Juma. Iya, saya bertanya, kamu nggak malu kau katakan kakekmu membunuh Belanda?
Makanya bibirmu soak karena nggak ada berhentinya kau ngomong. Meleleh kau dek, meleleh. Membangun sebuah Meleleh narasi, kau dek. bangun Agama narasi yang agama logika. warisan Belanda nggak laku dek. Itu bukan agama warisan Belanda dari Lalu warisan siapa? agama Warisan mengaku siapa hanya agamamu itu? Warisan Tuhan siapa? sendiri. Warisan agama siapa agamamu itu? Yesus. Pernah Yesus Itu mengajarkan bawaan- agama Kristen? Itu ajaran yang dibawa Yesus. Di mana Yesus menyebut agamanya Kristen, di mana? Tidak ada, Yesus Iya, tidak tidak membawa agama. ada. Yesus itu membawa Masalah ajaran. generasi. Yesus itu membawa Lalu ajaran. Kristen ini dari Ajaran- mana? Kristen ini dari mana kalau gitu? Ajaran itu tanpa nama pun. Kristen Kami ini tidak- dari mana kalau gitu? tanpa nama orang. Tanpa nama, Artinya faktanya ada nama orang-orang Kristen. yang dinamakan diri Kristen Tanpa itu nama adalah katanya, tapi Kristen orang-orang ada. yang mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, Kristen ini dari Tidak mana? ada, Yesus tidak pernah membawa agama. Kristen ini dari mana? Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama, oke. Tapi Kristen Yesus dari mana? tidak bawa agama, bukan seperti Oke, yang, saya tidak yang dibawa tanya Muhammad. Kristus, saya tidak tanya Yesus bawa apa tuyul. Yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Yesus tidak bawa. Siapa yang tanya Yesus? Saya Gini tanya loh, Bang Kristen Juma. dari mana? Jangan dulu kau Bang Juma. mute host. Bang Juma. Mana takut kau? Takut Kristen kau. dari mana, Ketahuan Kristen? kebusukanmu. Host. Kristen Takut dari kau mana, ketahuan Kristen? kebusukanmu. Kristen dari Kau mana? hanya mau apa? Berbicara dengan orang yang tidak punya kemampuan. Kamu Bang Juma. ditanya beribu kali, ndak kau jawab, tuyul. Kau celoteh saja ke sana kemari. Yang ditanya apa? Nyelotehnya kemana-mana. Yesus Makanya gini tidak loh. bawa agama. Yang tanya Gini Yesus loh, bawa Bang apa? Juma. Siapa? Orang semua dengar di sini yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Gini. Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Yang tanya Yesus Gini loh, bawa Bang apa? Juma. Siapa? Bang Juma, maksud saya gini Bang Juma, kalau membangun sebuah narasi yang boleh masuk akal manusia, kalau itu abang ceritakan, gimana tentang kisah masalah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, orang Mesir dibunuh, ditenggelamkan di air itu kemana itu menurutmu lagi? Makanya saya bilang kalau mau membangun sebuah narasi Loh, yang apa bisa diterima oleh hubungannya? otak. Ya, sama dengan hubungannya? itu kan penjajah Mesir menjajah bangsa Israel, tapi karena tidak berkehendak Mesir menjajah bangsa Karena- Israel. Iya. Karena tidak berkehendak di hadapan Allah, nyatanya gimana coba? Nabi Musa membelah laut. Itu beda setelah- itu. Beda. Pencipta langit dan Makanya bumi saya kemudian makanya saya pencipta bilang, langit kalau dan membangun bumi sebuah narasi, menyelamatkan narasinya yang Bani bisa diterima oleh Israel manusia. dari tekanan Firaun, bangsa Mesir. Beda. Nah sekarang Kristen ini dari mana? Maksud saya kalau bercerita tentang perang, panjang Apa? cerita ya. Apa? Tadi kan abang, tadi kan waktu Belanda masuk, nenekmu diam aja abang bilang gitu kan, itu ceritanya adalah itu kan namanya perang, sama dengan waktu Dengarkan, orang dengarkan. Israel- Ini kita tanya saudara kita Yudaism. Dengar dulu. narasimu aja Ajaran yang kasih di dalam Yudaism itu adalah Dibantah mentaati argumenmu. firman Hasem dan mengajarkan kemudian orang lain untuk mentaati firman itu. Benar enggak, akhi? Iya, harus begitu. Harus begitu. Itu kasih. Sedangkan di Kristen tidak. Kasih di Kristen itu mengajak orang lain untuk meninggalkan firman Tuhan. Kan tadi kamu membangun narasi tentang masalah Nah, Belanda sekarang datang ke firman Indonesia. Tuhannya jangan membunuh. Sedangkan kamu mengasihi musuh. Ketika Iya, Belanda benar. datang membunuh, apa yang kau lakukan? Membantunya atau melawannya? Makanya saya bilang makanya. Makanya. Kau harus mengasihi musuh. Musuh itu setan. Kau kasihi. Jadilah kau seperti ini sekarang. Ajaran kasih itu tidak masuk dengan narasi yang kau bawa Juma tentang Belanda datang ke Indonesia, itu tidak masuk. Tidak Kasih masuk dengan itu- ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kasih itu mengasihi musuh kan? Makanya saya bilang, Kau bicara narasimu sendiri, udah itu- lemparkan orang ini, lemparkan ke neraka dia nih. Nggak, Dia otakmu bilang nggak kau berfungsi.
Otakmu nggak Itu udah berfungsi. naskah sama gurunda itu. Kau terlalu banyak makan babi, makanya otakmu kayak otak babi. Ada lemaknya. Fungsi otak kau. Ajaran kasih katanya, mengasihi musuh. Belanda musuh nggak? Musuh. Dikasihi dong. Nah, kakekmu ngapain kalau mengasihi musuh? Membunuh Belanda. Lucu.